jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Belajar dari bola cahaya emas itu sederhana, dia hanya perlu menuangkan energi spiritual ke dalamnya untuk mencapai itu. Tentu saja, diperlukan pelatihan terus-menerus untuk memahaminya secara menyeluruh. Metode untuk menggunakannya ditunjukkan dari kilau yang masuk ke dalam pikiran Long Hao Chen, yang jelas merupakan bagian dari ingatan yang diberikan menara keabadian kepadanya. Tanpa ragu, Long Hao Chen segera mempelajari Asura Strike. Saat ini, dia kurang dalam kemampuan ofensif. Kekuatan hebat Asura Strike ini adalah sesuatu yang dia lihat dengan matanya sendiri. Jika bukan karena vitalitas yang dibagikan dengan teman-temannya, pukulan itu akan berakibat fatal baginya. Bola cahaya emas berangsur-angsur menghilang setelah energi spiritual dituangkan ke dalam, dan pengetahuan untuk menggunakan Asura Strike disegel dalam pikiran Long Hao Chen. Konsumsi untuk meluncurkan Asura Strike ini juga merupakan 1000 unit energi spiritual yang menakjubkan. Tampaknya konsumsinya tidak sebesar mantra seperti Bright Rain, Trusting Hibiscus, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa Bright Rain, Trusting Hibiscus adalah kemampuan tambahan yang dibawa oleh senjata, dan dengan demikian, itu menarik kekuatannya dari stimulasi energi spiritual senjata, dan lebih jauh lagi, bukan hanya kekuatannya tetapi juga jangkauannya yang hebat. Adapun skill Asura Strike, jangkauan ofensifnya terbatas pada jangkauan energi spiritual dan tidak lebih. Asura Strike juga memiliki poin bagus, mampu mengabaikan kemampuan menghindar yang digunakan oleh musuh dalam jarak 5 meter. Poin sederhana ini cukup untuk menutupi kekurangan dari konsumsi energi spiritualnya yang sangat besar. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, keterampilan ini tidak mudah digunakan, tetapi dalam kategori ofensif, itu harus menjadi salah satu yang terbaik dari langkah ke-6, keterampilan yang layak digunakan oleh prajurit dan ksatria. Jika amplifikasi yang dibawa oleh Ripples of Light ditambahkan, level apa yang bisa dicapai oleh kekuatan hebat serangan ini? Ketika membandingkan keuntungannya, dia mengira bahwa Asura Strike memang dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi hadiah terpenting adalah informasi yang dia dapatkan dari menara keabadian. Energi spiritual sama pentingnya dengan kemampuan, tetapi dari kelihatannya, kemampuan yang bisa dipelajari di sini tidak terbatas pada sihir Holy Necromancer, dan informasi ini tidak diragukan lagi lebih berharga daripada harta apapun. Jika dia bisa tinggal di sini untuk berlatih, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat lebih cepat daripada di tempat lain. Long Hao Chen melakukan yang terbaik untuk menenangkan impulsnya. Sepertinya dia perlu memikirkan cara untuk memberitahu teman-temannya untuk menemaninya ke sini. Jika bukan orang lain, pikiran pertamanya mungkin adalah memonopoli tempat ini, tapi Long Hao Chen tidak berpikir demikian. Meskipun datang sendiri akan memungkinkan dia untuk menjaga rahasia dan membiarkan dirinya memperbaiki kekuatannya lebih cepat, mengingat betapa kuatnya kekuatan iblis itu, bagaimana dia bisa menghadapi 72 dewa iblis hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. The Sion of Light tidak hanya baik dan jujur tetapi memiliki lebih banyak kualitas dasar. Dari awal hingga akhir, Long Hao Chen tidak berpikir untuk datang ke sini sendirian. Hao Yue, ayo pergi. Long Hao Chen melompat ke punggung Hao Yue. 3 kepala Hao Yue mengeluarkan raungan bernada rendah secara bersamaan, keluar dari Tower of Eternity melalui gerbangnya, dan pada saat mereka meninggalkan Tower of Eternity, Long Hao Chen merasa seolah-olah Liontin of Eternal Melody di dadanya telah menjadi sepotong bara api, karena dia tidak bisa menahan erangan dari perasaan terbakar yang dia rasakan. Segera, suara mendesis yang menusuk telinga keluar darinya. Cahaya keemasan yang kuat keluar dari tubuh Long Hao Chen, menyelimuti Hao Yue dan dirinya sendiri di dalamnya. Suara mendesis masih terdengar, tetapi tidak menyebabkan mereka menderita luka apapun. Memalingkan kepalanya ke sisi yang berlawanan,
dia melihat banyak sekali hantu yang berkerumun dari arah Tower of Eternity setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan warna abu-abu yang dikeluarkan Tower of Eternity tampak seolah-olah berasal dari nyala api yang hebat. Dalam beberapa kedipan mata, hantu-hantu itu sudah sepenuhnya melekat pada menara keabadian. Detik berikutnya, Long Hao Chen melihat pemandangan yang tidak akan dia lupakan sepanjang hidupnya. Tepat di puncak gua berbentuk kerucut, sebuah lubang hitam besar perlahan terbuka, mengguncang seluruh gua dengan keras seolah-olah menenggelamkannya secara keseluruhan. Segera, menara keabadian tiba-tiba menjadi ilusi dari putaran sinar cahaya yang cemerlang, menghasilkan suara sebelum menghilang sepenuhnya dari gua. Lubang hitam kemudian menutup, dan dari bentuk aslinya yang lebar, tiba-tiba menghilang dari gua. Kemudian, suara mendesis berakhir secara spontan. Perasaan terbakar menghilang dari dadanya. Long Hao Chen merasakan perasaan terhubung yang tak terlukiskan darinya. Tampaknya hanya dengan satu pemikiran, dia bisa terhubung dengan jembatan ini. Hao Yue menanggung beban Long Hao Chen, dan Little Green melemparkan teknik mengambang padanya, meringankannya dan memanjat dinding di bawah bimbingan Long Hao Chen. Meskipun saat turun berbahaya, ini karena Hao Chen turun ke tempat yang tidak diketahui. Tetapi dengan anggota tubuh Hao Yue yang sangat tangguh, dia berhasil memanjat tembok dengan mudah. Tiba-tiba, Long Hao Chen dipenuhi keheranan saat dia mengangkat tangannya untuk merasakan permata perekaman di pinggangnya. Ekspresinya tiba-tiba tampak tidak enak dipandang, karena alasan sederhana bahwa dengan keterkejutannya saat menemukan penemuan menara keabadian, dia benar-benar lupa untuk menutupnya. Jika semua yang ada di dalam menara keabadian direkam, apa yang akan dia katakan kepada anggota pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat, dan bagaimana dia akan melaporkan kembali untuk misi ini? Bukannya dia takut rahasia menara keabadian diungkapkan kepada aliansi kuil, tetapi poin penting adalah bahwa Liontin Melodi Abadi, kunci menara ini, telah menjadi bagian lengkap dari tubuhnya. Ini tidak diragukan lagi akan menempatkannya dalam masalah besar. Berdoa untuk sebuah kebetulan, Long Hao Chen menuangkan energi spiritual ke dalam recording gem, memeriksa isi yang terekam di dalamnya. Sebuah pancaran melonjak dari permata perekaman, berubah menjadi gambar yang berdiameter 1 meter muncul di depan Long Hao Chen. Rekor mulai dari pintu masuknya ke dalam gua mulai terungkap, dan mengendalikan energi spiritualnya, Long Hao Chen mengendalikan kecepatan visualisasi catatan. Karena itu digantung di pinggang Long Hao Chen, permata perekaman secara alami tidak mungkin merekam proses pemahaman Long Hao Chen tentang riak cahaya, hanya merekam proses Long Hao Chen menahan suara mendesis di setiap kejadian. Di bawah kendali Long Hao Chen, permata itu akhirnya mencapai saat Long Hao Chen tiba di bawah tanah gua, yang terekam hanyalah saat kedua hantu itu melemparkan diri ke arahnya. Setelah titik ini, pemandangan tiba-tiba menjadi kabur, dan semuanya berhenti di situ. Tidak lebih, saat dia menatap permata perekaman dan menuangkan sekali lagi energi spiritualnya ke dalam untuk melihatnya, hasilnya persis sama, gambar akhirnya berhenti di tempat yang menunjukkan Long Hao Chen diserang oleh hantu. Menara keabadian tiba-tiba menghilang dari kemampuan merekam permata perekaman. Sama seperti Long Hao Chen terus mengamati isi permata, di pintu masuk gua bersiul atau gua mendesis, pemandangannya tidak setenang yang diharapkan. Ini adalah gua yang mereka tutup sendiri. Dan karena bentuk formasi gunung, itu hanya bisa menampung semua orang dalam posisi duduk. Tentu saja, setelah Hao Yue pergi, ruang di dalam gua bertambah banyak. Pada saat ini, di luar seperti sebelumnya, gelap gulita, dan fajar akan segera tiba. Itu iblis, saya tidak berani mendekat. Kira-kira ada 30, mereka dipimpin oleh iblis yang bahkan lebih kuat dari iblis besar komando yang kita singkirkan. Mereka baru saja keluar dari sisi gunung ini, dan sepertinya mereka menemukan keberadaan kita. Han Daoxi memiliki kemampuan khusus, yang memungkinkannya untuk meningkatkan penglihatannya di malam hari, yaitu bagaimana dia melihat semua gerakan dari sisi gunung rekannya. Bersiap untuk bertempur, Luxi, saya tidak suka memimpin pertempuran kelompok, jadi saya meninggalkan pertempuran untuk kamu perintahkan. Apapun yang terjadi, prioritas utama kami adalah bertahan sampai Hao Chen kembali, Chai Er berkata. Tak satu pun dari mereka mengharapkan iblis itu keluar begitu cepat. Tetapi tidak peduli bagaimana iblis mendapatkan informasi tentang kehadiran mereka, mereka harus menghadapi musuh secara langsung, setidaknya sampai waktu kembalinya Long Hao Chen. Jenis iblis yang bahkan lebih kuat dari iblis besar jelas tidak akan mudah ditangani. Mata indah Chai Er bersinar cemerlang di malam yang gelap, berkilau kuat karena penuh dengan tekad. Melihat bahwa Long Hao Chen tidak kembali setelah sekian lama, dia tampak tetap berkepala dingin dan tenang.
tetapi di dalam dia lebih cemas daripada orang lain. Kebetulan mereka memiliki belenggu penghubung jiwa yang memungkinkannya untuk memastikan bahwa Long Hao Chen tidak terkena bahaya fana. Jika tidak, dia akan pergi untuk menemukannya sejak lama. Luxi tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersikap rendah hati, dan mengangguk sebagai jawaban, tanpa kehadiran Long Hao Chen, kita kekurangan ksatria penjaga inti. Pada saat pertempuran, kita harus dengan tegas mempertahankan posisi kita di dalam gua. Mari kita tarik mereka untuk saat ini. Panggilan penyihir akan tetap berada di dalam gua sementara panggilan jarak dekat akan mempertahankan pintu masuknya. Chai Er, Han Daoxi dan kamu akan mengganggu musuh di luar. Li Xin, kamu juga tetap di luar, mendukung kami dengan bantuan kemampuan terbang unicorn mawarmu. Luxi tidak kekurangan kemampuan sebagai seorang komandan, mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan pandangan jauh ke depan dan analisis situasi umum Long Hao Chen, tetapi dia masih bisa dianggap cukup berbakat untuk memimpin sebuah kelompok pada saat pertempuran. Han Yu, Dian Yan, Wang Yuan dan Sima Xian keluar dari gua. Han Yu mengetahui tanggung jawabnya sebelum diberitahu oleh siapapun, dan dengan cepat mengenakan pakaiannya, dan Chai Er dan Han Daoxi secara bertahap menghilang ke dalam kegelapan. Li Xin adalah Retribution Knight, dan mempertahankan posisinya bukanlah keahliannya, tapi dia bertindak sesuai dengan instruksi Luxi, menampilkan keunggulan Rose Unicorn. Namun, untuk menghindari mengekspos dirinya, dia memilih untuk naik ke atas gua, membuat persiapan untuk memanggil unicorn mawarnya kapan saja. Lagi pula, para iblis tidak tahu berapa banyak musuh yang ada di dalam gua. Han Daoxi memegang belati hitam pekat di masing-masing tangannya, membuat pilihan lokasi yang sangat bagus untuk menyembunyikan dirinya, tepat di belakang batu di sisi atas Desolate Hissing Cavern. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa Chai Er menghilang. Segera, dia berpikir, betapa perbedaan kekuatannya. Dia tidak pernah menganggap Chai Er sebagai tujuan, karena Chai Er yang sebelumnya buta sudah begitu kuat, belum lagi dia saat ini yang mendapatkan kembali penglihatannya. Meskipun dia adalah bagian dari kuil assassin seperti dia hanya tahu secara samar bahwa itu karena metode pelatihan masa lalunya yang sangat istimewa sehingga Chai Er menjadi buta. Memadukan ke dalam kegelapan, Chai Er tidak berhenti di sekitar gua tetapi diam-diam berjalan ke arah gunung. Pada saat pertempuran, penggunaan seorang pembunuh akan terbatas, karena pada akhirnya, assassin bukanlah yang paling ahli dalam menyerang secara langsung, tetapi situasi saat ini adalah yang paling pas untuknya. Pergi sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan rekan satu timnya, dan mampu menampilkan kekuatan bertarungnya secara maksimal. Para iblis datang dengan cepat, dan tepat setelah berangkat, Chai Er segera melihat mereka tiba di dasar gunung pertama, bersiap untuk menyeberanginya. Sama seperti kelompok iblis yang sebelumnya mereka singkirkan, kelompok ini adalah kavaleri iblis besar. Setiap iblis besar mengendarai kuda iblis, memancarkan sinar merah tua. Jika bukan karena aspek menarik perhatian yang mereka miliki, Han Daoxi tidak mungkin melihat mereka dari jarak sejauh itu. Menghitung 33 dari mereka, Chai Er diam-diam mendekat dari samping saat dia menvalidasi jumlah musuh yang tepat. Seperti yang dikatakan Han Daoxi, salah satu iblis besar sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari iblis komando terakhir, dan yang lebih penting, memiliki sayap kelelawar miring di punggungnya. Kuda iblis mimpi buruk yang dia tunggangi mengeluarkan tapak api saat menginjak tanah, sesekali memancarkan kilatan merah, seperti merah arang karena panas. Ini setidaknya binatang ajaib dari langkah ke-6, dan karena itu adalah tunggangan komandan iblis ini, komandan mungkin akan berada di langkah ke-7. Chai Er dan Long Hao Chen pernah membunuh Beta Haus Darah pada tahap awal langkah ke-7, tapi kali ini, mereka tidak seberuntung itu. Selain itu, mereka perlu menggunakan kombinasi dari kekuatan ledakan hujan ringan Long Hao Chen, hibiskus menusuk dan tungku spiritual samsara miliknya. Dalam hal kekuatan nyata, meskipun Long Hao Chen dan dirinya sendiri benar-benar diberkahi dengan baik, paling banyak mereka hanya bisa menandingi iblis di tahap tengah langkah ke-6 dengan mereka berdua. Iblis dari langkah ke-7 ini sudah tidak lagi hanya menjadi pemimpin iblis, tetapi juga seorang raja iblis. Dengan satu kata perbedaan datanglah perbedaan kekuatan yang mengguncang surga. Iblis Lord ini memegang pedang merah tua raksasa di tangannya, kilatan merah gelap menyinari sepasang matanya, dan Chai Er sudah tidak meragukan kekuatannya. Kualitas dasar yang paling penting bagi seorang assassin adalah tetap berkepala dingin. Tidak peduli apa, seorang pembunuh harus selalu bertindak dengan sangat hati-hati. Itu dengan tujuan sederhana yang ditetapkan Chai Er untuk dirinya sendiri, untuk memperlambat musuh sambil melakukan yang terbaik untuk membunuhnya jika ada kesempatan.
Bersembunyi diam-diam, Chai seperti satu entitas yang bergabung dengan gunung, tidak memancarkan tanda-tanda kehadiran manusia, sampai-sampai bahkan seorang pembunuh dengan kultivasi yang jauh lebih besar daripada miliknya belum tentu dapat mencapai hasil itu. Raja Iblis memimpin kelompoknya dari depan, jadi Chai tidak memiliki niat untuk bertindak membabi buta tanpa berpikir, dengan tenang menunggu iblis besar kavalri lewat di depannya, dan sampai pasukan terakhir dari iblis kavalri ini akan mendekat. Persepsi kuda iblis tidak setengah-setengah, tetapi pada saat ini, mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka dapat memiliki Chai di belakang mereka. Apa yang disebut teknik menyelinap tidak didasarkan pada gaib, tetapi pada eksploitasi setiap elemen lingkungan yang mungkin dapat digunakan seseorang untuk menyembunyikan keberadaannya sendiri. Pada saat ini, Chai bersembunyi di bawah bayang-bayang anggota pasukan terakhir kavaleri iblis, meskipun lingkungan gelap, langit masih diterangi oleh bulan dan bintang. Jadi Chai tidak membuatnya bergerak dengan tidak sabar, tetapi lebih memilih untuk dengan tenang mengikuti iblis kavalri yang bersiap untuk mendaki gunung. Raja Iblis merupakan yang pertama dari barisan prajurit berkuda itu, tiba di puncak yang ditinggikan di atas gua bersiul, berturut-turut diikuti oleh kavaleri iblis lainnya. Mereka tampak benar-benar sama dengan kavaleri manusia, mulai dari pengaturan yang teratur hingga gerak maju tanpa suara. Tepat ketika iblis besar terakhir yang mengendarai kuda iblis mulai mendaki gunung, Chai bergerak, bersembunyi di balik bayang-bayang. Tiba-tiba mempercepat tanpa peringatan, dia tidak ditemukan oleh lawan manapun, bahkan kuda iblis mimpi buruk yang dia lewati. Pada saat ini, dia saat ini seperti hantu, yang energi spiritualnya meledak dalam sepersekian detik, bersinar seperti belati emas. Dengan tingkat kultivasi Chai saat ini, bagaimana mungkin dia tidak berhasil meluncurkan serangan diam-diam terhadap iblis besar? Belatinya memasuki bagian belakang kepala iblis besar itu, sebelum belati kedua memotong lehernya di saat berikutnya, bersama dengan saraf penting di otaknya. Pembunuhan Chai benar-benar dilakukan dengan sempurna, sampai-sampai iblis besar ini bahkan tidak mengeluarkan satu teriakan pun, hanya suara pengap sebelum jatuh. Chai tidak berhenti di situ, tetapi di bawah, saat iblis besar itu jatuh dan kuda iblis mimpi buruknya mulai bereaksi di bawah, dia memukul tubuhnya, membuatnya terbang ke depan seperti peluru artileri. Pada saat ini, belati emas di tangan kanannya menembus punggung kuda iblis. Tusukan ini benar-benar akurat, mengarah tepat ke celah di antara tulang belakang kuda iblis mimpi buruk, menanamkan energi spiritual tirani ke dalamnya. Itu menyebabkan kuda iblis melolong sedih sebelum jatuh ke tanah, lumpuh total. Chai tidak memberikan kesempatan apapun untuk kuda iblis yang telah kehilangan semua kemampuan bertarung untuk menyerang balik, dan menggunakan mayat iblis besar yang terbang sebagai layar, dia langsung mundur ke dalam kegelapan. Mundur setelah satu pukulan, untuk melanjutkan pertempuran dengan bersemangat, inilah yang harus dilakukan oleh seorang pembunuh yang luar biasa dalam situasi ini. Tiba-tiba diserang sedemikian rupa, iblis besar kavalri langsung terjebak dalam keadaan terganggu. Raja Iblis adalah orang pertama yang tiba-tiba berbalik, meneriakkan sepatah kata dalam bahasa iblis. Segera, sinar merah gelap menyebar dari seluruh tubuhnya, menyelimuti semua iblis besar kavaleri di dalamnya. Setiap kuda iblis mimpi buruk memiliki lingkaran cahaya merah gelap di bawah kakinya yang memanjang hingga diameter lebih dari 2 meter. Iblis ini benar-benar pantas mendapatkan pangkat penguasa, karena ini hanyalah keterampilan amplifikasi yang mengejutkan dengan area efek. Sementara itu, mata berwarna merah darah komandan iblis bersinar seperti peluru merah, langsung menyapu ke arah dari mana Chai baru saja menghilang, dan pedang merah besar di tangannya bersinar terang dengan pancaran mencolok. Kilatan merah di mata iblis Lord jelas merupakan kemampuan menyelidik, tapi sayangnya, dia tidak menemukan target yang ingin dia temukan, seolah-olah Chai benar-benar menghilang dalam kegelapan. Pandangan keji melintas di mata Raja Iblis, dan dengan teriakan darinya, kavaleri iblis melanjutkan perjalanannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kali ini, Raja Iblis tidak berada di puncak formasi, tetapi tetap berada di tengahnya, dengan iblis besar mengelilingi dan melindunginya. Kecepatan mereka jelas sangat melambat. Dia sesekali menyapu sepasang matanya yang mengerikan ke sekeliling, mencari jejak yang mungkin bisa dia temukan. Tentu saja, Chai belum pergi dari sana, masih bersembunyi di kegelapan. Hanya saja komandan iblis ini tidak dapat menemukannya dan tidak lebih. Kematian prajurit iblis tidak akan cukup untuk menyebabkan barisan mereka masuk dalam keadaan hingar-bingar, melainkan memperkuat pertahanan mereka. Chai menemukan dari sini bahwa kecuali dari Raja Iblis yang terletak tepat di tengah formasi,
Iblis besar ini juga terdiri dari 2 komandan iblis dari langkah ke-6, pada saat itu, satu di depan dan satu di belakang, bertindak seperti kepala dan ekor formasi dan mempersulit Chai untuk meluncurkan serangan mendadak lainnya. Iblis komando sangat marah dan bahkan tidak memberikan perintah untuk mengumpulkan mayat iblis besar ini atau memperhatikan kuda iblis yang terluka parah, tanpa henti meningkatkan fokus indranya untuk menemukan jejak Chai. Pada saat ini, seruan ringan keluar dari baris pertama iblis besar kavalri, Raja Iblis dan Komandan Iblis di depan memiliki reaksi cepat, hampir berlari kencang pada saat bersamaan. Seperti yang diharapkan sebagai komandan langkah ke-7, dia tampak seperti bola darah berwarna darah, melesat dari punggung kuda iblis dan mengangkat pedangnya yang berat. Saat suaranya meletus seperti sambaran petir, pedang raksasa berwarna darahnya melambai di udara, pecah dengan cahaya berwarna darah yang mencolok, membawa bau amis. Pukulan ini hanya menutupi area seluas 10 kali lipat, dan cukup untuk memecahkan batu gunung tanpa suara. Cahaya berdarah menyelimuti sekitarnya, melarutkan bebatuan gunung, seperti lahar yang keluar dari neraka. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat iblis Lord ini, serangannya perlu dipukul agar efektif, dan pada saat yang sama pukulannya membawa kekuatan besar, suara teriakan bergema dari punggungnya. Raja Iblis tiba-tiba berbalik. Melihat tepat ke bayangan yang perlahan menghilang di malam yang redup, serangan dari komandan iblis dari langkah ke-6 mendarat di udara, dan kepala iblis besar lainnya berguling dari punggung kuda mimpi buruknya, matanya tampak tak bernyawa. Kali ini, Raja Iblis benar-benar sangat marah. Membiarkan raungan yang menusuk telinga karena murka, dia segera melantunkan sekelompok mantra terus-menerus, menyebabkan cahaya berwarna merah darah meledak darinya, berubah menjadi mantel tebal berwarna darah yang menyelimuti seluruh kavaleri iblis besar. Dengan itu, kali ini, jika Chai ingin meluncurkan serangan diam-diam lagi, dia harus melewati pertahanannya terlebih dahulu. Chai diam-diam menghela nafas dalam diam. Dia benar-benar pantas disebut dari langkah ke-7, untuk mampu membuat keputusan yang tepat dalam waktu sesingkat mungkin. Jika Iblis Lord tidak menggunakan mantra pertahanan bertarget area ini, dia masih memiliki banyak cara untuk menyerang kelompok ini secara diam-diam. Setelah melepaskan mantra pertahanan efektif area ini, Iblis Lord memimpin kavaleri iblis besar untuk mempercepat pendakian gunung. Kuda iblis mimpi buruk bergegas dengan kekuatan penuh mereka, segera tiba di belakang gua bersiul atau gua mendesisi. Chai tidak cemas karena tidak dapat meluncurkan lebih banyak serangan diam-diam, dan terus mengikuti kelompok mereka dengan tenang. Ini jelas bukan waktunya untuk keluar semua. Di depan, area besar terdapat kelompok onak dan duri tiba-tiba muncul, tingginya setidaknya 1 meter, dan sangat tangguh. Iblis besar di depan tidak punya pilihan selain menggunakan tombak mereka untuk membuka jalan bagi diri mereka sendiri, menyebabkan kecepatan mereka turun secara signifikan. Raja Iblis yang duduk di tengah formasi mereka memiliki kilatan merah di matanya, meneriakkan beberapa kata sebelum komandan iblis dari langkah ke-6 segera bertindak sesuai dengan itu, mengangkat tombak panjangnya tinggi-tinggi, dan melepaskan api merah gelap, segera bakar kelompok onak dan duri ini sekaligus. Pada saat yang sama lingkungan berduri ini dibakar, gelombang energi muncul dari tengah formasi iblis besar kavalri, dan sinar putih keperakan yang sangat besar meletus darinya. Ruang itu tunduk pada kekuatan penghancuran yang luar biasa, menyebabkan beberapa kuda iblis mimpi buruk merengek dan melompat, tubuh mereka berkedip-kedip dengan kilatan merah. Tapi karena mantra bertarget area pertahanan yang dirilis oleh Raja Iblis, itu tidak mengoyak mereka berkeping-keping. Raja Iblis berjalan di atas kuda iblis mimpi buruk, melangkahi tanah saat pancaran merah tua yang dipenuhi kegelapan dan api, dengan cepat menekan cahaya keperakan yang menyebar di ruang itu. Tetap saja, cahaya keperakan ini tidak sepenuhnya tidak efisien, setidaknya, itu menghilangkan mantra area pertahanan yang disiapkan sebelumnya oleh Raja Iblis.